Oke, selamat malam untuk semuanya para penggemar audio dimanapun Anda berada. Kali ini saya jarang on atau jarang membacot kembali masalah driver power amplifier. Komplit suaranya. Ada suara kambing, ada suara jangkrik, ada suara kodok. Nah, ini tempatnya di pinggir sawah ini, dulur ya. Pinggir sawah di taman, ada kambing juga, itu peternak kambing itu. Berisik banget sekali bunyi, itu bunyi semua itu lur. 150 lebih kambingnya itu. Gitu. Di malam ini saya akan mengasih tahu kembali untuk para konsumen atau calon konsumen ya, dimana konsumen itu ya bertanya itu wajar sih, bertanya itu wajar, tapi alangkah baiknya itu kan kita jawab lewat video aja gitu. Karena kalau saya menjawab satu-satu itu nanti lama gitu ya. Sudah kemarin tuh sudah tak bikinkan video masalah masalah penyetingan DCO dan bias itu di video kemarin itu sudah saya jelaskan caranya penyetingan seperti itu. Tapi kebanyakan itu konsumen saya itu masih nanya, ini caranya nyeting gimana, terus TR-nya ini untuk biasnya ini ditempel ke heatsink atau enggak, itu udah saya jelaskan nih ya. Ini nah, ini di sini ini adalah TR bias servo ya. Ini diwajibkan, standarnya itu diwajibkan ini ditempel ke pendingin transistor final ya. Nih, dikabelin sendiri. Kalau saya nggak ada kabelnya, jadinya nanti kakinya ini dipotong atau gimana kan langsung solder kabel 3, kabelin sendiri aja gitu. Kalau nggak dipotong ya, kalau mau dicopot nanti dikabelin ya, kabelin sendiri. Saya nggak nyediakan kabel. Ini VR untuk nyeting biasnya ya. Bias untuk driver saya itu 35 maksimal 40 ya. 35 sampai 40. Mau disetting 25 bisa. Suaranya serak enggak gitu ya. Jadinya untuk standar penyetingan itu di 35 sampai 40. Mau 36, 37, 38 enggak masalah gitu loh. Jadinya minimal 35, maksimalnya di 40 ya. Di bawah 40, di atas 35 lah intinya begitu. Atau 40 pas begitu ya. Terus untuk bias servo, TR bias servo itu kalau hanya suple di 45 sampai 55 VAC CT dari trapo, itu nggak usah dipasang ke pendingin, itu nggak masalah gitu loh. Gitu ya. Nggak usah dipasang ke pendingin, nggak masalah, gini aja gitu loh ya. Walaupun ini wajib dipasang pendingin, tapi kalau nggak dipasang ke pendingin nggak ada masalah gitu loh ya. Suple segitu ya, suple segitu. Tapi di 65 ke atas itu diwajibkan ini dipasang gitu loh ya. Ini dipasang ke pendingin transistor final begitu. Ini setting DCO-nya di sini ya. Ini. Nah. Nih, sebelah sini nih untuk setting DCO-nya. Nih. Ya.
DCO biasanya saya bukan 200 mV ya. Kalau sudah menyeting di dalam power itu cukup pakai 6 mV atau gitu ya. 6 volt lah, 6 volt DC bukan milivolt sih. Kalau milivoltnya avometer saya itu ada di 600 ya. 600 mV biasanya ada di 6 volt ini saya nyeting DCO-nya gitu. Terus nyeting biasnya itu ibaratnya walaupun nggak imbang itu gini ya dulur, yang plus bias plus ibaratnya nyetingnya itu dari plus dulu ya, jangan minnya. Kalau bias itu usahakan nyetingnya dari plusnya dulu. Bias plus itu ibaratnya 36 lah kita setting, 36 atau 35 kita setting 35 lah ya. Gitu aja. Pasnya itu kita ngomongkan itu 35 lah ya. 35 untuk bias plus. Nah, nanti kalau bias minnya itu di 36 atau 37, itu penggeseran segitu tuh nggak ada masalah, gas aja gitu loh ya. Itu. Yang penting 30-nya gitu. Tapi kalau yang plus itu 35 terus yang min itu ada di 25 atau di bawahnya 30, wah itu harus di setting ulang untuk DCO-nya gitu loh. Berarti belum imbang gitu loh. Nih DCO-nya ini masih besar ke min DCO-nya. Kalau yang masih besar ke plus DCO-nya. Kalau masih besar biasnya yang ke plus. Kalau di setting itu bias plusnya 35 terus minnya itu ada di 36 atau 37 untuk minnya, berarti bias minnya ini terlalu tinggi begitu. DCO-nya bias min yang terlalu tinggi berarti DCO-nya terlalu tinggi. Kalau bias plus yang terlalu tinggi berarti DCO-nya yang plus terlalu tinggi. Begitu ya, imbangannya begitu. Kalau nyeting bias itu usahakan VR-nya ini di tengah-tengah dulu aja. VR ini di tengah-tengah dulu, set. Nah, ini polnya kan gini. Ini polnya. Nah, kita taruh tengah-tengah. Nah, DCO-nya juga kita taruh tengah-tengah begini. Nah, VR-nya ini kita taruh tengah-tengah, hidupkan power, tak. Gitu ya. Kalau untuk suplai besar, ibaratnya masang dripper ini langsung ke suplai besar itu gunakan soft-start lampu dulu ya. Gunakan soft-start lampu dulu untuk meminimalisir terjadinya kita salah pasang atau kurang pas dalam pemasangan. Jadinya kalau pakai soft-start lampu itu nanti bisa otomatis lampunya itu nyala gitu loh. Kalau kita ada kesalahan atau ketinggian bias atau gitu, nanti lampunya itu bisa membantu meminimalisir terjadinya short perangkat begitu ya. Jadinya usahakan soft-start lampu itu wajib ada untuk perakitan power amplifier atau elektronik apapun lah, mau servis TV, servis power amplifier yang udah jadi dan segala macam, itu soft-start lampu itu wajib ada untuk dalam perakitan audio maupun di luar elektronik audio begitu, untuk keamanan konslet atau gimana itu kan gitu ya. Udah paham untuk settingan bias tadi? Dan penggeseran bias itu nggak perlu sama-sama banget ya, nggak usah dipikir itu. Ibaratnya plusnya itu kita ukur dulu 35, nanti kalau minnya itu penggeseran hanya 37 atau 36, itu tidak ada masalah, gas saja gitu loh ya, nggak usah diributkan masalah itu. Begitu juga minnya kita setel 35 atau kita setel 36 lah, minnya kita setel 36, terus plusnya kita ukur ada di 37 atau 38, nggak usah dipikir jauh-jauh, gas saja itu gitu loh, nggak usah diributkan itu gitu loh. Yang penting 30-nya gitu loh ya. Kecuali bias min itu ada di, kita nyeting bias plus itu ada di 35, terus bias minnya itu ada di 25, nah itu berarti harus disetting karena tidak menuruti standarnya 30-nya gitu loh ya. Begitu, paham dulur? Tuh ya. Dan juga untuk apa? Untuk pemasangan input sini ya. Biar hasilnya bagus. Untuk yang unbal menggunakan input 2 aja ya.
itu sambung aja kaki 1 nomor 1 dan kaki nomor 2. Yang 3 biarkan, jangan sempet dijemper-jemper ke ground ya. Itu suaranya malah nambah kenceng nanti kalau dijemper ke ground. Tapi kalau mau suaranya kenceng lagi ya nggak apa-apa, jemper ke ground, tapi nanti bisa suaranya itu sampai kencengnya itu over begitu ya. Ini mendingan di nomor 3 ini dibiarkan aja, diambil nomor 1 dan nomor 2 untuk inputnya. Kalau memakai jack hanya 2 gitu ya. Kalau memakai jack yang model 3 kaki ya, jack yang model 3 kaki Canon itu 1 2 3 ini disambung semua nggak apa-apa, berarti inbalan ya. Kalau ini unbalan kalau yang 2. Terus potenso 1 2 3 ya ke kaki potenso. Nah potensonya begini. Nah nanti berarti tinggal nyambungkan aja kaki 1 kaki 2 kaki 3 potensonya madep ke sini gini ya, itu ya, tinggal ngabelin langsung potenso, input juga langsung masuk sini, jadinya nggak perlu paralel kabel segala macam kan gitu tuh ya. Tuh untuk ini. Terus suplainya ini juga kita ngerisetnya mampu sampai lonjakan voltase sampai 100 VAC. Lonjakan voltase dari trafo 100 VAC itu, ini dripper ini sangat aman dan sangat mampu itu ya. Untuk kelas AB outdoor itu cari amannya dan cari awetnya, dan kualitas TR juga. Kalau pasaran itu ya hanya milih-milih juga mengaktifasi kan, itu cari amannya itu bikin aja 75 VAC CT atau 80 maksimal VAC CT ya, untuk cari amannya untuk outdoor gitu loh ya. Itu yang penting ampere trafonya mencukupi dan PSU elko nya mencukupi, hitungan antara ampere trafo dan ukuran mikrofaradnya elko begitu. Yang penting kelas AB ini kuncinya satu, elko usahakan yang voltasenya besar, jangan sampai di seri ya. Elko-nya jangan sampai di seri, harus paralel biar hasilnya jos gitu. Itu untuk kelas AB. Walaupun bukan dripper saya itu, hitungannya kalau saya tetap gitu. Jadinya terserah kawan mau pakai dripper apa aja itu terserah. Yang penting hitungan kelas AB itu PSU jangan sempat di seri begitu ya. Ya walaupun bukan kelas AB sih, untuk maksimal bagusnya itu elko itu jangan sampai main seri sih. Tapi kalau emang kelas H apa gitu kan tetap nggak bisa kita kalau nggak main seri, karena dia ada millivolt, low volt, high volt. Itu kalau H3. Kalau H2 ya cuman millivolt sama high volt juga. Itu aja sih. Low volt sama high volt itu aja. Begitu ya. Untuk karakter dripper ini CFDP 5115 ini yang outdoor. Ini yang outdoor CFDP 515 yang panjang. Kalau yang CFDP 515 itu yang kecil ya, yang kecil. Nah, karakternya clarity, tebal di semua nada, subnya menonjol, low-nya menonjol, mid-nya menonjol, high-nya menonjol, keras tapi nggak pecah. Atau untuk vokal juga dia nggak nyembret-nyembret itu suaranya ya. Itu pun dengan catatan kalau mid high atau low mid high main crossover 2 way pasif, itu pun harus crossovernya itu yang bagus ya. Jangan crossover murahan atau crossover jelek. Harus kita punya pilihan crossover itu walaupun sepele tapi dia juga membawa kualitas yang bagus. Crossover pasif itu ya, gitu loh. Ibaratnya jangan asal untuk tahanan aja kok, enggak gitu loh. Itu juga harus ada pilihannya yang bagus, juga hasilnya bagus begitu ya. Crossover pasif itu yang bagus meningkatkan frekuensi, bukan malah menghilangkan gain frekuensi ya. Meningkatkan gain frekuensi, tidak menghilangkan
kekuatan gain frekuensi. Kan ada crossover yang intinya kalau kita sudah pasang crossover untuk mid high atau low mid high itu biasanya malah suaranya itu kok kurang kencang midnya habis pasang crossover gini-gini, berarti crossovernya nggak sinkron atau crossovernya itu jelek gitu ya. Bisa dipahami kawan-kawan gitu ya. Terus untuk perakitan dripper power amplifier itu kita itu emang lama, karena lama itu kita pengukuran itu bukan pengukuran hanya langsung tancep bunyi langsung dijual ya gitu. Ibaratnya kita pengukuran mencari THD yang rendah, terus amplitude yang masuk, nah itu voltase LTP, terus arus-arus yang menuju ke fas itu kita imbangkan dan kita ukur-ukur HEV-nya, TR, UBE-nya. Itu kalau TR fas ini HEV-nya berapa, UBE-nya berapa, kita mencari TR kecil untuk feedbacknya ini, itu nanti harus berapa biar sinkron dengan ukuran yang di fas gitu loh, biar nanti digeber kenceng itu THD itu tidak ikut naik tradis gitu. Kalau THD itu ikut naik tradis itu suaranya bisa hancur, pecah, dan bandwidthnya itu tidak bisa melebar gitu loh ya. Suara nendang jauh itu adalah kejelasan dari dripernya ya, bukan dari tenaga gitu loh ya. Kalau dripernya itu THD rendah, bandwidthnya lebar, itu walaupun kita itu nyetel itu sederhana gitu loh ya, ya pelan nggak pelan, kenceng nggak pelan kenceng, itu sederhana kita nyetel, itu bandwidth itu sudah melebar, suaranya itu sudah terdengar jauh. Nah itu kalau bandwidthnya sudah bagus begitu. Kalau dripper tenaganya itu seperti badak apapun, tenaganya sebesar apapun wattnya, kalau bandwidthnya itu tidak jadi, ya hanya di situ-situ aja gitu loh. Jadinya walaupun tenaga besar, wattnya besar, kalau resetan THD itu atau yang bandwidthnya itu nggak bisa melebar atau THD-nya itu terlalu tinggi, ya hanya menang di tenaga. Kalau suaranya itu nggak nembak-nembak amat gitu loh. Walaupun horek, walaupun gitu ya hanya di situ-situ aja gitu loh. Jadinya didengar dari jauh, kadang-kadang itu kayak nggak jelas gitu loh. Didengar dari jauh itu kayak nggak jelas, terus nggak nyaman gitu loh. Saya bukan menjelekkan watt besar ya, watt besar itu perlu banget gitu loh, watt besar juga gitu. Tapi di sisi lain juga ada kekurangan, ada kelebihan juga gitu loh. Jadinya dalam intinya itu untuk para penggemar audio sound system itu ya, kita itu jangan menjelekkan hanya perakitan, oh ini hanya perakitan kelas AB, tenaganya cuman segini, anunya cuman segini, ini yang ini di lot, wah ini tenaganya besar. Ini tenaga besar bukan berarti bisa mengalahkan keklaritinnya kelas AB ya. Aku ngomongnya wangel lur, susah kalau ngomong itu susah. Ngomong nyanya itu clarity itu diikuti dengannya itu kayak nyangkut gitu loh, anu lidahku itu clarity-nya. Nah yang jelas itu clarity-nya ya gitu ya. Watt besar diluat, wattnya besar, keluar 1000, keluar 1500, sedangkan kelas AB baratnya keluar 600. Nah itu kalau clarity-nya dan THD-nya atau bandwidth-nya itu menang kelas AB-nya, yang 1500 itu tadi bisa kalah dengan 600 yang bagus THD dan bandwidthnya melebar, daripada yang 1500 THD-nya jelek, bandwidthnya tidak melebar. Nah itu ya masih menang di situ. Jadinya kita itu meriset dripper walaupun watt besar itu juga harus disesuaikan dari THD-nya juga, bandwidthnya juga itu harus diperbagus ya. Jangan mentang-mentang wah bikin wattnya besar, bikin ininya besar, tapi sistem untuk kualitas suaranya, kejernihan suaranya, keklaritiannya itu tidak kita pikirkan. Nah itu salah begitu.
ya dulur. Wah, nggak ribut-ribut dengan rakitan lah, beli build up aja. Build up sudah jelas bagus daripada rakitan. Nah, itu orang yang seperti itu yang pengalamannya rendah ya. Kenapa saya bilang pengalamannya rendah? Bukan masalah pengalaman rendah tidak bisa mengoperasikan atau tidak bisa merakit, tidak. Pengalamannya dalam bahasa berbicara itu rendah. Karena kalau dipikir-pikir kan begini dulur ya. Build up udah jelas, clarity-nya sudah jelas, tinggal ngatur di ACC, udah flat, udah gitu. Sudah beberapa kali saya bilang jangan membandingkan rakitan dengan build up dan jangan membandingkan sebuah karya seseorang ya. Karena begini, walaupun ibaratnya tak tantang omongan itu, build up oke, kata Anda clarity, flat, tinggal ngatur di ACC. Kenapa kok di sisi lain itu banyak pilihan gitu loh ya. Banyak pilihannya dari segi apa? Yang merek ini wah mantep untuk mid, high, low. Nah yang merek ini atau yang tipe ini untuk sub bagus, low sub. Tapi untuk mid kurang, dia kurang nembak, kurang apa. Itu kalau nggak berkarakter terus apa? Saya tanya gitu loh ya. Kalau emang dia flat build up wes udah jelas pabrikan aja, udah jelas gini aja, wes rakitan menggawe ribet. Anda mainnya di tokonan, rakitan tokonan gitu loh ya. Kayak kualitas-kualitas yang kurang bagus itu loh mainnya, yang murah-murah. Nah itu. Kalau Anda bener-bener beli yang untuk perakit, orang emang perakit-perakit yang hobi. Nah di situ Anda nanti bisa menemukan yang namanya kualitasnya bagus begitu. Itu. Jadinya jangan banding-bandingkan. Kalau emang build up itu flat semua, wah nggak mau ribet rakitan, mendingan beli build up aja, nggak ribet tinggal nyeting dari ACC. Ya udah jangan banyak pilihan gitu loh. Beli aja yang ada-adanya merek apa aja, beli aja itu build up gitu loh. Ya. Kan banyak itu build up itu. Sedangkan build up itu loh merek ini ya, merek satu, ibaratnya mereknya A. Nah ini A ini banyak tipe nanti, tipe ini, tipe ini, tipe ini. Lah tipe ini untuk sub bagus, tipe ini untuk mid high lebih nembak, tipe ini untuk low mid, untuk ini lebih bagus lagi gitu loh. Padahal watt sama, ibaratnya wattnya sama, tapi tipenya beda. Lah itu beda karakter. Itu kalau tidak berkarakter apa? Flatnya itu dari mana, saya tanya. Flatnya itu dari mana? Coba. Ya. Gitu loh. Jadinya orang yang berpengalaman kurang di bidang seperti itu, ya asal ngomong aja gitu loh. Itu. Jadinya jangan membanding-banding. Kalau mau membanding-bandingkan sesuatu, itu lihat-lihat dulu gitu loh. Omonganku ini salah atau enggak gitu loh ya. Wah jangan sok-sokan wah mendingan ini telek. Kalau sama saya itu tidak main ya, sama saya itu enggak main gitu. Bikin males gitu. Pertanyaan yang seperti itu tuh bikin males. Build up aja nggak usah rakitan, build up sudah jelas flat telek. Dulu. Ya karena saya bilang seperti ini udah banyak yang kayak gitu ke saya kan, banding-bandingan kayak gitu. Apa masih dripper, apa kelas AB ya. Wah, kurang tenaga nih Mas nek kelas AB. Saiki usume build up. Build up ora ribet. DE sudah flat. Tinggal ngatur dari ACC. Tapi yang ngomong itu kemarin itu beli build up, cuman dia bingung mau tipe apa, mereknya apa, terus mau untuk low mid high itu dia bingung mau milih yang apa. Nah itu masih bingung milih karakter, katanya kok flat tinggal ngatur dari ACC. Alah cangkem mau.
Oke dulur, cukup sekian aja pembacotan saya ya. Kalau pembacotan saya ini ada yang tidak berkenan, yo saya minta maaf. Karena saya itu mengutarakan unek-unek aja. Unek-unek itu kalau saya tahan nanti perutku sakit itu lur. Nanti kalau perutku sakit nanti masuk rumah sakit kan payah gitu loh. Jadinya saya utarakan seperti itu. Begitu. Oke dulur, salam waras, salam elektronika, tetap semangat, pantang menyerah ya. Umroh tetap berjalan dengan lancar ya. Oke, jangan dikalahkan dengan produk-produk dari luar angkasa. Oke. Selamat malam, saya mau lanjut kembali untuk perakitan. Oke dulur.